Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini atau pertemuan kali ini kita akan mengulas mengenai uji respon ganda atau praktek menggunakan respon ganda dengan software SPSS. Melanjutkan pertemuan atau praktek di beberapa waktu yang lalu. Rules-nya masih sama, harus terpasang SPSS, terkoneksi internet, dan lain sebagainya. Bisa dibaca sendiri di materi yang sudah saya share. Oke, multi-respon istilahnya ini suatu analisis yang memungkinkan peneliti untuk menganalisis pertanyaan yang angket yang sudah dibagikan that can have multiple respon, yang memiliki istilahnya banyak pilihan seperti itu. Pilihannya lebih dari satu, yang multiple responnya lebih dari satu. Itu tidak bisa kita analisis dengan yang kita lakukan di praktek satu lalu menggunakan statistik deskriptif saja, itu tidak bisa. Jadi ada analisisnya sendiri. Contoh di sini ya, research question may ask respondent to name all newspaper read within a last week. Contoh di sini ada pertanyaan penelitian yang menanyakan kepada responden nama semua koran yang dibaca pada akhir minggu lalu, or to circle all newspaper read within last week from list a newspaper. Atau istilahnya secara frekuensi sirkulasi semua koran yang dibaca dari list koran, dari semua jenis merek koran yang dibaca oleh responden selama beberapa minggu terakhir. Jadi nama semua koran yang dibaca oleh seseorang atau orang dalam beberapa minggu terakhir, nama koran itu kan ada banyak sekali. Kemudian ada juga di sini all newspaper within last week of a list newspaper. Jadi di koran itu sendiri kan punya istilahnya punya nama-nama lagi di dalamnya. Ya, tidak hanya koran saja. Jadi ada istilahnya merek lah seperti itu. Ya, itu kan ada banyak sekali. One way to get the descriptive statistic for each new paper selected to do is a simple frequency analysis. Itu mungkin bisa dipakai dengan analisis frekuensi yang mungkin minggu lalu sudah kita coba. Oke. For example, if the researcher is interested in a number of respondents who choose newspaper as percentage of total number newspaper read, then the multi-respond procedure should be used. Kalau tadi contoh seperti ini, pengen tahu seberapa banyak responden atau orang yang baca koran di minggu lalu dan nama-nama korannya, itu mungkin hanya pakai deskriptif statistik bisa, frekuensi. Tapi kalau ini jumlah responden yang memilih newspaper X misalkan as a percentage of total number of newspaper read, dan persentase atau sebagai persentase jumlah total yang membaca koran. Nah ini kan tidak bisa kalau dianalisis menggunakan frekuensi saja, ya harus dianalisis menggunakan multi respon. Oke, nanti seperti apa detailnya kita coba praktikkan menggunakan SPSS. Oke, lanjut saja. Method of multi-respond procedure. There are two ways to perform a frequency run within multiple respond data. Jadi ada istilahnya dua cara untuk mempraktekkan atau menggunakan data multi-respond atau praktek prosedur multi-respond. Okay. One way to organize multiple response data is to create for each possible response a variable that can be have 1 to value, such as 1 for yes and 2 for no. This is the multiple dichotomy method. Jadi ada salah satu yang namanya di metode dikotomi. Istilahnya itu pilihan yes atau no, ya dua pilihan seperti itu. Yaitu dikotomi istilahnya. Nanti ditandai 1 untuk yes, 2 untuk no, begitu. Lanjut. Alternatively, on the basis all response collected from all respondent, the researcher can be variable to represent, for example, all the newspaper read. Each variable newspaper will have a value represent the newspaper. Ini contoh ya, contoh yang model multiple respond ya. Tadi kan koran ada banyak sekali nama-namanya ya.
Ya, contoh di sini ditandai Bangkok Post, itu ditandai dengan angka 1. Angka 2, The Nation. Kemudian 3, Thai Red. Ini kalau di sini ya 1 untuk Kompas, 2 untuk Suara Merdeka, 3 untuk misalkan koran yang lain, Media Indonesia atau yang lain. Nah, seperti itu. Itu dinamakan multi respon metodenya. Suppose in the survey political party prevent the following question was asked. Nah, untuk praktek kali ini, teman-teman, kita akan mempraktekkan model dikotomi dan model istilahnya yang satu lagi, nanti teman-teman tahu, yaitu saya angkat kasus mengenai mengapa seseorang lebih memilih partai politik tertentu. Nah, jadi alasan kenapa orang memilih partai politik tertentu. Nah, ini ada petunjuknya. Anda dapat memilih lebih dari satu alasan. Nah, ini yang disebut namanya multi respon. Jadi, tidak bisa hanya istilahnya yes or no saja. Pilih partai X, yes, nggak bisa. Jadi orang punya istilahnya punya alasan, dan alasan tersebut saya kira lebih dari satu. Alasan kenapa pilih partai X karena 1 begini, 2 bla 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 bla, 3 bla 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 bla, seperti itu. Itu pasti punya alasan tersendiri. Makanya menggunakan multi dikotomi method atau nanti menggunakan yang lain. Oke. Ini contohnya, ini yang dikotomi ya. Ini dikotomi. Nomor 1, partai tersebut hanus, misalkan partai tersebut istilahnya ramah ya. Pilihannya yes atau no saja. Nah, seperti itu. Itu bisa ya, bisa. Ini menghitungnya juga pakai multi respon. Bisa. Partai tersebut memiliki integritas, yes atau no. Ya. Partai tersebut dapat dipercaya, yes atau no. Partai tersebut istilahnya selalu menepati janji, yes atau no. Partai tersebut memiliki kepemimpinan yang kuat, yes atau no. Nah, itu istilahnya tipenya, metodenya multiple respon yang dikotomi, yang yes or no gitu. Kemudian in this example, the respondent has endorsed a reason favoring specific political party. Its reason is their spared variable to possible value. Oke, untuk praktek pertama kita akan coba praktekkan model dikotomi ya, dikotomi yang yes or no gitu. Dengan 5 alasan yang sudah dibuat, yaitu tadi honest, integritas, trust, promise, and leader gitu. Oke, seperti biasa pada sebelum kita melakukan input di SPSS, tentunya kita harus membuat yang wajib kita buat pertama kali, yaitu coding ya. Data sudah saya siapkan, datasetnya sudah saya siapkan ya. Dari pertama kita angkat beberapa variabel. Yang pertama jenis kelamin, di sini seks. Ya, kita tandai dengan kolom 1 ya, seks ya. Dibagi menjadi codingnya male and female seperti biasa, 1 2. Partainya ya, Labor, Liberal, Nasional, Demokrat. Berarti 1 2 3 4 kita tandai. Alasan pertama, partai tersebut ramah, integritas, trustworthy, dan lain sebagainya. Tandai 1 2 3 4 5. Ini alasan pertama. Alasan kedua, ketiga sama. Ya, as above itu sama seperti ini. Ya, misalkan kalau alasannya lebih dari 1. Kemudian untuk poin ini kita angkat menjadi variabelnya ya, sama seperti di sini. Honest, integrity, trustworthy sama. Honest, integrity, trust, promise, leader. Yang akan kita gunakan untuk istilahnya dengan prosedur dikotomi multi respon ya, yes no yes no yes no yes no. Yang poin ini, reason ini nanti untuk yang multi, yang metode kedua gitu. Oke, langsung saja kita praktekkan di sini. Seperti biasa, buka SPSS-nya, isikan variabelnya. Ini sudah saya isi ya. Ada jenis kelamin, partai, reason 1, ini mohon maaf tidak urut ya, reason 1, reason 2, reason 3, honest, integrity, trust, promise, leader. Sama seperti di sini ya, sama persis ya, gini. Nah, seks seperti biasa, desimal dibuat 0 semua,
value-nya jangan lupa 1 untuk male, 2 untuk female ya, diisikan. Kemudian partainya tadi apa? 1 Labor, 2 Liberal, 3 Nasional, 4 Demokrat ya, jangan lupa ini. Oke, lanjut. Reason 1, alasan pertama orang memilih partai tersebut 1 karena ramah, 2 karena integritas dan lain sebagainya. Ini diisikan di sini di value. 1 untuk apa, 2 untuk apa ya. 1, kemudian ini untuk apa, silahkan nanti diisi. Ini sudah saya isi, jadi teman-teman nanti bisa istilahnya mempraktekkan langsung ya. Ini ikut yang reason 1. Nah, reason 2, reason 3 sama isinya. Reason 2, reason 3 sama isinya. 1 untuk honest, 2 dan seterusnya sampai strong leadership. Yang ketiga juga sama ya, sama seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. Reason 2 dan 3 sama isinya. Oke, seperti itu. Untuk yang variabel honest sampai leader ya, yang ini honest sampai leader itu diisi 1 dan 2, yes or no di value-nya ya, yes or no semua ya, semua ini sampai leader. Oke, kalau sudah diisi semua seperti ini, pastikan ini 0 biar mudah terbaca. Nah, akan muncul variabelnya sampai di tadi sex, party, reason 1, reason 2, reason 3, honest sampai leader. Ini maaf tidak urut ya. Datanya saya ambil dari sini. Nah, teman-teman bisa pakai data ini ya, bisa gunakan data ini. Saya share nanti. Oke, langsung saja kita praktekkan model pertama, yaitu menggunakan dikotomi. Oke, lanjut. Prosesnya kalau sudah terisi semua tinggal di copy paste saja. Ini angkanya ya, kita copy paste saja ya. Ini contoh saja ya, ini contoh saya copy paste. Nah ya kan, ini maaf tidak urut, nanti teman-teman urutkan sendiri sesuai yang di Excel. Oke, kurang reason 2 dan 3 ya, ini. Oke, kalau sudah ini silahkan boleh di-save dulu, nggak apa-apa. Oke, kalau sudah seperti ini kita mulai saja analyze, cari multi respon ya, define. Nah, ada 2 model atau 2 prosedur, dikotomi atau kategori. Nah, seperti ini. Kita coba yang dikotomi dulu. Dikotomi itu tadi yang yes or no. Yes or no tadi menggunakan yang mana? Kalau di materi, yes or no, yang honest, integrity, trust, promise, and leader. Nah, hanya ini saja. Berarti variabel yang ini masukkan ke variabel set. Honest, integritas, trust, promise, and leader. Pindah ke sini. Isikan angka 1 ya. Isikan angka 1, ya, ikuti petunjuk saja di materi ya. Isikan angka 1 begini ya. Oke. Kemudian ini kasih nama reason gitu saja. Kemudian kasih label alasan memilih partai. Oke. Kalau sudah klik add, nah akan muncul seperti ini, reason dan close. Oke. Kalau sudah, lanjut lagi, analyze, multi respon, akan muncul menu di bawahnya. Pilih frekuensi. Oke, muncul seperti ini. Pindahkan ke kanan, klik OK, akan langsung muncul outputnya. Ya, outputnya di save dulu, nggak apa-apa. Kasih output praktek 2 misalkan seperti itu. Oke, nah akan muncul seperti ini. Dikotomi group tabulate add value. Nah, tabel dikotomi. Total N. N itu yang mengisi. Anggap saja respondennya 15 data. 100%. Oke, itu sudah benar. Oke, alasan memilih partai. Ramah. Ada 7. Ini yang memilih 17,9%. Integritas 7. Trust 8. Promise 8, leader 9. Ya, totalnya ada 100% yang memilih. Oke, kita kembali ke materinya. Ya kan? Sama. Ini kasusnya angkanya agak berbeda dari yang kita gunakan. Jadi nanti teman-teman dapat menggunakan partai yang istilahnya kita gunakan sendiri.
Oke. Percentage of cases column present the number of respondents who answer yes to each to 5 reason as the percent total valid sample. For example, misalkan 15 responden who endorse party as honest as a represent of the total valid sample. Nah, jadi cara membaca outputnya ini, oke, siapkan notepad. Oke, nah, langsung tulis seperti biasa. Berdasarkan output multi respon terhadap alasan memilih partai, ya, diketahui bahwa dari 15 responden yang memilih partai dengan alasan honest atau misalkan ramah, ya, ada berapa? 7 yang memilih partai tersebut, istilahnya ya ramah, ada 7 dari berapa? Dari 15. Berarti ada yang mengatakan tidak ramah. Berapa yang mengatakan tidak? Ada 8. Silahkan dilanjutkan sendiri. Terus sampai nanti integritas yang mengatakan ini berintegritas partainya berapa orang? 7 orang. Berarti ada yang mengatakan tidak, berapa? 8. Dan seterusnya. Ada yang mengatakan kepemimpinannya kuat, 9 yang mengatakan. Sisanya 6 tidak. Nah, seperti itu. Itu silahkan dilanjutkan sendiri narasinya dengan mengisi di notepad masing-masing. Oke, gitu. Jadi dapat diketahui kesimpulannya. Maka dari semua ini rata-rata seperti apa? 7, 7, 8, 8, 9. Jadi rata-rata dari 15 ini yang paling kuat atau paling banyak memilih alasan memilih suatu partai yang paling banyak, yaitu ada di kepemimpinan. Karena di sini lebih besar, istilahnya seperti itu. Oke, nah itu mungkin dapat disimpulkan seperti itu untuk yang proses dikotomi. Oke, cukup jelas. Lanjut saja ke proses selanjutnya, yaitu proses kategori, ya. Oke, analyze, kembali lagi analyze, ya. Ini biarkan saja tadi, biarkan saja. Ini sudah, biarkan outputnya. Oke, langsung saja kembali ke sini, analyze, multi respon, define. Ini dihapus saja. Oke, yang tadi dihapus. Kita pilih yang kategori. Kategori berarti yang ini tadi kalau di materi, ya. Ya ini. Yang reason 1, 2, 3. 1, 2, 3 lah. Gunakan yang ini, bukan yes or no, ya. Oke. Lanjut. Reason 1. Reason 2. Reason 2, reason 3. Nah, bedakan kanan. 1, 5. Oke, kenapa 1, 5? Karena pilihannya ada nomor 1 dan sampai 5, gitu. Lanjut, kasih nama seperti tadi, reasons, gitu aja. Labelnya alasan memilih partai. Oke, kalau sudah klik add, oke, akan muncul di sebelah kanan atas. Close saja. Ulangi lagi, analyze. Pilih frekuensi lagi. Nah, muncul di sebelah kiri. Pindahkan ke kanan lagi. Oke, nah akan muncul 2 output. Ya, sama seperti tadi analisisnya. Di sini juga respondennya ada 15, mengisi full semua 100%. Nah, alasan memilih partai karena partai tersebut ramah, 3. Nah, 3 berarti sisanya ada 12 yang mengatakan tidak ramah, gitu. Partai yang memiliki integritas 9, sisanya 6 mengatakan tidak. Dapat dipercaya 14, ini cukup tinggi, ya. Cukup tinggi kalau menggunakan hitungan kategori. Kalau tadi kan dikotomi. Nah, ternyata hasilnya berbeda. Kalau dikotomi yang paling banyak adalah kepemimpinan, leadernya, alasan memilih partai. Kalau di sini alasan memilih partai karena dapat dipercaya dan di sini menepati janji. Tetapi jadi ternyata berbeda dengan pendekatan yang berbeda. Jadi teman-teman silahkan membuat
interpretasinya sama seperti ini, mau dimodifikasi, dinarasikan sendiri dengan istilahnya ditambah-tambah penguat, silahkan, tidak masalah. Oke, saya kira itu untuk praktek menggunakan multi respon. Jadi kesimpulannya, alasan masyarakat memilih partai karena kita bisa ambil kesimpulan di sini, kepemimpinan yang kuat dan dapat dipercaya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena angka ini menunjukkan dari 14 responden memilih ya. Memilih ya artinya mengatakan bahwa partai tersebut dapat dipercaya. Sisanya satu tidak. Nah, berarti kan lebih banyak. Di sini 9 kepemimpinan. Jadi kesimpulannya itu. Oke, terima kasih untuk materi hari ini. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.